Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kita kembali dapat ketemu di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Nah, pekan ini kita akan berbicara bahwa setelah beberapa bulan terjadi kemelut minyak goreng, akhirnya pekan ini Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam raker dengan Komisi 6 DPR mengakui adanya mafia minyak goreng dan Mendak justru minta maaf tidak kuasa untuk mengontrol kerakusan mafia minyak goreng. Di depan anggota DPR juga, Menteri Perdagangan juga mengumumkan pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Setelah HET dicabut, nah ini dia yang menarik. Tiba-tiba minyak goreng yang tadinya langka, kosong itu di pasaran, menjadi tersedia melimpah ruah di toko-toko, tetapi harganya melambung tinggi dan ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Nah, cross-check pekan ini mencoba menyatukan potongan drama minyak goreng ini menjadi satu gambaran utuh mengenai kemelut minyak goreng yang memang sudah berlangsung begitu lama bahkan sejak akhir tahun lalu sampai dengan bulan ini. Nah, kita sudah akan bergabung dengan narasumber yang hadir dalam cross-check kali ini. Ada Pak Ahmad Baidowi, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi P3. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Baidowi. Pagi, Waalaikumsalam Mas Indra. Ya. Kemudian ada Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ulas lebih lanjut ya. Nanti juga akan bergabung Pak Roy Mande yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Baik, saya mulai dari Mas Baidowi terlebih dahulu. Kemarin ceritanya gimana nih Mas Baidowi? Apakah memang sangat emosional ini apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Pak Lutfi ya sampai mengatakan kita tidak mampu mengontrol ini kerakusan mafia ini, manusia apa sifat yang jahat dan rakus begitu. Tapi ada sudut pandang lain juga yang menyebut, loh, kok negara jadi kalah lawan mafia ini? Bagaimana Pak Baidowi melihat ini? Kita juga kaget dengan statement tersebut karena pemerintah apapun ceritanya negara ini tidak boleh kalah kepada siapapun gitu. Tentu menjaga keseimbangan iklim perekonomian itu perlu, tetapi kan ada aturan-aturan hukum yang itu mengikat pada semuanya gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kemendak itu tidak lepas dari persoalan tata niaga secara umum ya, karena kaitannya dengan juga terkait dengan perdagangan global. Karena apa? Para pelaku ini kan kalau Kementerian Perdagangan itu kan lebih pada khususnya minyak goreng lebih pada mengawasi terkait dengan peredaran sebuah produknya. Harganya supaya tidak terlalu mahal, barangnya tidak langka, kan begitu. Tetapi Kemendak tidak bisa masuk ke wilayah produsen, wilayah produksi, karena itu sudah industri gitu. Ya memang harusnya peran dari Kementerian Perekonomian dalam hal ini menjadi koordinator dari menteri-menteri di bidang ekonomi. Nah, produsen CPO tentu hari ini lebih ekspor, lebih menitik beratkan kepada ekspor karena harga CPO lagi mahal-mahalnya sekarang gitu. Nah, karena diantaranya di Uni Eropa sana lagi butuh, karena tadi juga kemarin disampaikan oleh Mendak, akibat konflik Ukraina dan Rusia itu pasokan CPO dari sunflower itu kan tersendat, menyebabkan CPO dari palm oil itu CPO dari kita dari kelapa sawit itu
bisa masuk ke situ, sehingga karena permintaannya besar sehingga harganya tinggi. Maka kemudian banyak kemarin itu dilepas ke luar negeri. Maka kemudian pemerintah menerapkan. Maaf Pak Badowi, berarti itu ranahnya di Kementerian Perindustrian yang terkait yang Anda jelaskan tadi, bahwa pengusaha lebih banyak kemudian melarikan keluar karena memang harga CPO-nya, bahan-bahan baku dari minyak goreng ini, keluar karena memang lagi tinggi harganya. Dan itu ranahnya ada di Kementerian Perindustrian sebenarnya. Kalau itu Kementerian Perdagangan, maka kemudian untuk mengatur itu Kementerian Perdagangan menerapkan yang namanya kewajiban DMO, Domestic Market Obligation. Tapi itu terlambat karena sudah terlanjur dibawa ke luar negeri. Kemudian setelah DMO itu diberlakukan, 30%-nya harus dijual di pasar dalam negeri. Tentu harganya kan, namanya orang jual berharap harganya tidak terlalu selisih lah dengan yang diekspor gitu kan. Maka kemudian ketika DMO 30% diberlakukan, pasokan minyak goreng itu melimpah, produksinya melimpah, melebihi kebutuhan yang ada di masyarakat. Celakanya, ini berdasarkan data dari Kemendak kemarin, saya lihat peta-petanya itu luar biasa memang. Kebutuhannya itu paling tidak kalau dibagi rata dengan masyarakat Indonesia, satu orang itu punya cadangan 10 liter minyak goreng. Hitungan rasionya ya. Tapi anehnya di pasaran tidak ada. Ini patut diduga ada kelompok-kelompok yang menimbun, karena kalau dia dilepas ke pasar, harganya rendah, dia rugi. Karena waktu itu ada HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Buktinya apa? Ketika saya menduga ada penimbunan, ketika HET itu dihapuskan untuk minyak goreng premium, sehari kemudian sudah banyak di pasar-pasar modern itu, tumpah ruah gitu. Tetapi itu tadi karena harganya disesuaikan dengan harga keekonomian, menyebabkan harga minyak goreng di pasaran yang kemasan premium ada yang 25.000 itu di Pulau Jawa. Kalau di Indonesia Timur yang nggak usah ditanya lagi, sudah berlipat-lipat pastinya gitu. Kalau boleh cerita lagi, artinya ketika kondisinya di luar seperti itu, apakah kemudian ada evaluasi khusus tentang tata niaganya sendiri? Jadi persoalannya di mana sih masyarakat awam yang tadi mendengarkan penjelasan komprehensif dari Mas Bedu tadi, titik akar masalah evaluasinya berarti ada di mana nih, letak yang perlu dievaluasinya? Apakah ada di Kementerian Perdagangannya? Apakah kemudian ada sempat tadi disinggung oleh Mas Bedowi soal di perindustriannya dan lain sebagainya, bagaimana tuh? Tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku pelanggaran itu tidak boleh main-main. Jadi misalkan saya juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh Mendak juga, bahwa hari Senin akan ada calon tersangka diumumkan. Itu kan nggak perlu warning-warning seperti itu, ya umumkan saja kalau memang sudah bersalah. Menunjukkan bahwa negara ini, pemerintah ini tidak kalah dengan mafia. Ini kan aneh, calon tersangkanya sudah ada, kalau sudah ada calon kan potensinya sangat kuat sekali. Kenapa nggak diumumkan saja kok masih nunggu hari Senin? Atau karena pertimbangan primbon atau apa sehingga harus diumumkan hari Senin. Nah, rakyat akan bertanya-tanya, ini pemerintah ini dagelan atau gimana? Kami mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng aparat kepolisian untuk menjerat para pelaku-pelaku nakal dalam hal tata niaga minyak goreng ini yang melakukan penimbunan, yang melakukan penyelundupan untuk dijual ke luar negeri. Persoalan seperti ini tidak kalah dengan tuntutan pengusaha. Misalkan dikasih peraturan bahwa setiap pengusaha wajib begini, wajib begini. Kalau tidak, cabut izinnya. Nah, gitu aja sebenarnya. Kalau dicabut izinnya oleh negara, memang siapa yang berani? Sekuat apa dia? Saya ingin tahu di negara ini, orang-orang yang berhadapan negara, kalau negara hadir, negara serius, tegas, cabut izinnya, mau apa coba? Bisa dilihat, ada beberapa lembaga misalkan, yang awalnya hebat luar biasa, tapi ketika izinnya dicabut, ya hilang dengan sendirinya. Oke, baik. Saya kembali dulu ke Mas Boyamin yang sudah bergabung ya bersama kita ya Mas Boyamin ya. Saya ingin mulai dari awal juga Mas Boyamin menyikapi atau mendengar pernyataan dari Menteri Perdagangan di rapat dengan Komisi 6 kemarin yang mengejutkan ya pernyataannya. Saya tidak bisa kami mengontrol nih kerakusan dan ketamakan, kurang lebih seperti itulah ya pemain-pemain dari minyak goreng ini, Bang Boyamin. Ya kalau saya sederhana Indra, ya berarti tidak layak dicopot aja, gitu.
Kenapa demikian? Harus ada alasan reason yang jelas, Don. Kalau memang kenyataan faktanya di lapangan memang ini di luar kontrol kendali pemerintah, atau tetap Mas Boyamin beranggapan sebagai menteri negara tidak boleh kalah juga dong, tidak boleh kalah dengan apapun seperti kata Mas Baidowi tadi. Kalau saya dulu belajar di Fakultas Hukum karena tata negara kan ada dua istilah, negara penjaga malam dan negara kesejahteraan, Nachtschaffenstaat sama welfare state, gitu kan. Nah, artinya kita kan berharap ini jadi welfare state, gitu. Artinya negara kesejahteraan yang mampu manajemen. Nah, ini kembali ke teman-teman Fakultas Ekonomi sebenarnya. Manajemen itu kan termasuk perencanaan, antisipasi, mitigasi, dan segala hal. Dan itu ada kalau pada posisi perusahaan itu misalnya di direksi punya kewenangan untuk itu. Nah, sekarang lebih punya kewenangan itu pemerintah karena dia punya alat paksa. Dan itu sebenarnya sederhana, gampang, dan itu bahasa saya anak baru belajar aja bisa kalau diberi kekuasaan seperti eksekutif ini gitu. Jadi grand design untuk sembako, kebutuhan 9 pokok ini kalau zaman Orde Baru mana ada bisa melonjak seperti ini, bisa habis dia kalau begitu kan gitu kan. Jadi berani macam-macam sama Pak Harto ya hilang kan gitu kan. Nah, ini yang ini sebenarnya hanya tinggal mengulang, melakukan evaluasi dan melakukan perencanaan itu loh yang itu kemudian tidak kita dengar dari menteri kita ini, bagaimana ternyata dia misalnya dalam rapat kemarin itu dulu sudah melakukan perencanaan apa untuk menjaga kestabilan harga beras lah, minyak lah, cabai lah gitu. Jadi ternyata kemarin tidak ada, cuman mengeluh seperti anak yang belum dewasa menurut saya itu. Kalau begitu ya memang tidak layak gitu kalau bicara negara kesejahteraan. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan ya membantu negara meskipun 0,0001% ini menjadi negara penjaga malam dalam bentuk melaporkan kepada penegak hukum. Nah, ini Indra, saya anggap aja ini liga sepak bola. Ada liga besar, ada liga kecil, ada Superliga gitu. Nah, di Premier League itu Inggris dan Spanyol itu kan juaranya ya hanya 4 sampai 5. Lah, dalam hal tata kelola minyak goreng ini juaranya ya hanya 4 sampai 5 orang aja, 5 perusahaan aja. Mulai dia dari punya kebun sawit, punya pabrik CPO, punya pabrik minyak goreng, punya distribusi, bahkan punya supermarketnya itu hanya 2 sampai 5 orang Indra. Gitu ya. Jadi ini iya, dan itu sebenarnya gampang, ya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya semudah itu, nggak serumit itu, bener nggak ini? Iya. Jadi sebenarnya gampang kalau mau mengelola ini, tapi kalau bahasanya apa-apa kemudian sudah saya menyerah ya sudah kan ya mau apa lagi, terus kemudian HET-nya dibatalkan, kemudian ya dicabut HET. Nah, ya udah kan kalau kita kembali ke nawacitanya Pak Jokowi itu kan yang pertama itu kan melindungi segenap warga negara termasuk yang bekerja di luar negeri. Itu ada kalimatnya sampai saya hafal itu. Ya ini bentuk melindungi warga negaranya enggak nampak. Jadi ini saya anggap ini bukan menterinya Pak Jokowi ini. Oh. Mas Baidowi jadi nggak bisa menjaga nawacitanya. Itu loh. Jadi pertanyaanmu tadi kenapa harus dinyatakan tidak layak, karena ya memang tidak mengejawantahkan nawacitanya Pak Jokowi, tidak mampu melindungi segenap warga negara, termasuk konsumen minyak goreng gitu. Jangan sampai nanti, kemarin saya tunggu aja pernyataannya Pak Menteri itu. Terakhir saya berharap sebenarnya ada hal yang lucu gitu. Misalnya masyarakat dimohon tidak mengkonsumsi minyak goreng karena akan menjadikan kolesterol. Jadi maka jangan membeli minyak goreng banyak-banyak dan jangan mengkonsumsi minyak goreng itu. Seperti dulu kan ketika ada seorang menteri dulu zaman periode yang lalu mengatakan ya udah masyarakat yang miskin-miskin makanannya diet aja kan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang akhirnya tapi ya lumayan lah dia bisa menahan diri. Saya khawatir di akhir kalimat di depan DPR itu kemudian ngomong, oh minyak goreng itu akan jadi kolesterol, jangan konsumsi banyak-banyak. Oke, selamat siang Pak Royce, selamat bergabung ya di Cross Check ya. Salam sehat. Baik Pak Roy, boleh dimunculkan videonya Pak Roy. Iya Pak Roy, nah ini sekarang aktivitasnya apa ini, sedang apa ini Pak? Informasinya sedang memantau distribusi dari minyak goreng juga ini Pak Roy. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf baru bergabung.
dan ini saat ini sedang dalam perjalanan mendampingi Pak Menteri Perdagangan. Kunjungan kerja di retail modern. Kita sekarang berada di Tip Top Rawamangun dan sekarang sedang menuju ke salah satu supermarket lagi di Kelapa Gading untuk memantau bagaimana sebenarnya ketersediaan barang yang menjadi target utama tentunya dari pemerintah saat ini. Dan ya tentunya berharap ini semakin normal, ya semakin baik, ya walaupun kita ketahui bahwa memang harga melonjak ya Pak, melonjak di atas 70% ya dari HET kemarin sebagai bagian daripada free market atau bagian daripada pencabutan HET yang sudah dilakukan setelah Rakortas pada hari Selasa yang lalu. Pak Roy, berarti apakah ini mengkonfirmasi memang, kayak ini pertanyaan publik yang awam Pak ya, pada umumnya di bawah, begitu harga eceran dilepas gitu ya, dicabut kebijakannya, itu langsung melimpah ruah seperti Pak Roy bilang tadi, apakah ini kemudian mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ini ditahan oleh pengusaha-pengusaha ini Pak? Ya, tentunya indikasi itu sudah kita dapat lihat dan perhatikan dari berbagai waktu, ya sudah hampir 3 bulan ini. Dan tentunya saat ini kita berharap pihak berwajib atau pihak berwenang dapat menuntaskan penelusurannya, ya, supaya memang betul ini menjadi sesuatu awal yang baru, ya, paradigma yang baru bahwa di satu sisi memang kita ketahui harga ekspor CPO tinggi, tetapi bukan berarti tidak komit terhadap situasi atau kondisi kebutuhan domestik. Ya, kebutuhan domestik ini tentunya menjadi yang utama dan terutama ketika juga kita ketahui bahwa CPO itu sedang meningkat di global karena memang krisis energi dan krisis iklim yang terjadi. Nah, ini yang kita harapkan komitmen dan juga menjadi bagian utama untuk kembali mengutamakan kepentingan masyarakat, karena khususnya kami retail modern yang sangat merasakan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, mereka antri, mereka juga berbondong-bondong, dan harapan mereka adalah supaya ketersediaan ini dapat mencukupi kebutuhan konsumsi. Ada nggak cerita-cerita dari pengusaha yang memang sengaja menimbun itu Pak Roy? Apa sih alasan mereka sampai menimbun berlama-lama begitu Pak Roy? Apa karena takut rugi besar atau bagaimana sih Pak sebenarnya Pak? Mungkin ada dari sisi mereka yang ingin kita dengar juga ya, dari sisi pengusaha yang menahan barang minyak gorengnya ini loh. Kita ingin dengar dari sisi mereka juga, apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya yang kita juga ikuti dari penyampaian berita, KPPU sudah menyampaikan, kemudian juga beberapa investigasi yang juga sudah disampaikan di media, bahwa memang saat ini tentunya masalah, ada yang disebut sebagai masalah perbedaan disparity, itu satu sisi. Ya, disparity ini kan berarti berbeda hasil yang bisa didapatkan yang sebenarnya dibanding dengan yang kenyataannya. Ya, kalau boleh memilih, tentunya memilih yang ekspor daripada yang domestik. Ya, ini masalah disparity. Kemudian yang kedua masalah pride mungkin ya Pak. Masalah pride di mana selama ini bertahun-tahun sudah berjalan ya, brand equity-nya sudah diinvestasikan dengan nilai yang signifikan, tapi saat ini harus sama brand equity-nya turun ya dengan produk-produk yang baru mungkin atau brand-brand yang baru yang tentunya ini menjadi suatu persaingan yang mendadak atau yang tiba-tiba terjadi. Ya, mungkin yang saya melihat begitu ya Pak. Ketika satu harga itu ya Pak Roy ya? Betul, betul. Ketika satu harga tentunya ada pride di sana, ada nilai intangible yang diperhitungkan. Ya, selama ini ketika mereka sudah free market, tetapi harus turun ya dengan situasional bahwa brand-brand yang tier 2, tier 3 itu juga sekarang sudah masuk ke market. Nah, ini tentunya ada suatu keseimbangan baru yang akan terjadi, ada anomali yang terjadi, dan inilah yang menjadi juga bagian daripada intangible case ya, yang dapat terlihat sekarang ini dari berbagai informasi yang kita dapatkan. Oke. Tapi mereka juga sempat ada cerita-cerita nggak Pak Roy? Karena Pak Roy kan berhubungan dengan pengusaha-pengusaha ini juga tentu saja ya di Aprindo kan Pak ya. Ngelihat nggak sih mereka itu antrian orang berburu minyak goreng hanya boleh satu begitu. Terus ada juga kasus-kasus sampai mereka tertipu oleh
kriminal itu yang memalsukan minyak goreng dengan air sabun dan lain sebagainya, bekas cucian mobil kan ada itu Pak, begitu kasus. Apakah mereka melihat itu nggak sih? Ya sebenarnya itu terlihat dengan jelas ya. Selayaknya setiap kita juga dapat melihat dan mengetahuinya. Tapi kembali lagi ya, ada hal-hal yang tentunya secara intangible ya, yang kita nggak bisa jelaskan dengan status-status bahwa ini kembali lagi bagaimana komitmen kebangsaan kita ya diuji, kemudian di-challenge dengan situasional untuk kita tetap ya berkomitmen untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan konsumen pada umumnya. Kalau kami di Peritel tentunya berusaha untuk menjaga komitmen ini karena kami yang selalu berhubungan dengan konsumen, dan ini tentunya yang terus kami sampaikan ketika ada pertemuan, ketika ada forum group discussion maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita sama-sama untuk membangkitkan komitmen bangsa. Oke Pak, karena Pak Roy juga terbatas waktunya, saya penuhkan pertanyaan saya ke Pak Roy sekarang ya. Sekarang yang dinantikan masyarakat itu juga adalah ya memang banyak sekarang melimpah ruah, tapi harganya luar biasa begitu Pak. Sampai kapan kira-kira ini Pak? Apakah memang lepas harganya dengan free market seperti itu? Atau bagaimana Pak? Nah, percuma juga kalau banyak tapi harganya lama-lama nggak terjangkau juga oleh masyarakat menengah ke bawah Pak Roy. Ya betul. Nah ini adalah satu konsekuensi daripada free market. Kalau free market ini tentunya yang menguji atau yang memutuskan nanti adalah market atau dalam hal ini konsumen atau masyarakat. Menurut pengalaman kami, ketika harga saat ini memang meningkat ya di atas 70% dari harga eceran tertinggi rata-rata. Nah ini akan terjadi beberapa waktu ke depan ketika masing-masing brand memiliki persaingan, maka akan ada justifikasi market di sana. Masyarakat akan memilih untuk brand yang lebih bersaing, tetapi dengan produktivitas yang sama, dengan kualitas yang sama, dan mau tidak mau nanti brand yang mahal ya, yang memiliki harga yang di atas dari harapan atau ekspektasi masyarakat pasti akan turun. Jadi free market ini adalah suatu keadaan di mana masyarakat atau konsumen lah yang akan nanti menjustifikasikan ini. Kami melihat bahwa ini tidak akan berlangsung lama, ya. Karena apalagi kalau sudah banjir, sudah guyur, ya kita lihat saja tidak hanya produk minyak goreng, tapi produk-produk yang lain juga. Ketika sudah tersedia dalam jumlah yang signifikan, maka akan ada koreksi-koreksi harga di sana, harga yang paling sesuai, harga yang paling kompeten itulah yang akan memiliki hasil yang maksimal dan dipilih oleh masyarakat. Pak Roy, ini juga pertanyaan karena kami ingin melihat juga masyarakat dari sudut pandang para pengusaha-pengusaha retail itu Pak. Kemarin kan dalam rapat dengan Komisi 6, Menteri Perdagangan dengan keras menyampaikan ini memang di luar kontrol kementerian, begitu ya, kontrol pemerintah. Karena ini sudah adalah sifat manusia yang rakus dan jahat. Ada nggak tanggapan dari teman-teman pengusaha retail itu, merasa nggak tersindir dengan kalimat-kalimat itu Pak? Ya kami tentunya sebagai pelaku usaha, ya sesama pelaku usaha tentunya sebatas bagaimana kita bisa mengingatkan dan saling mengkomunikasikan. Ya. Ada hal-hal yang dimana kita juga tidak bisa mengintervensi karena kami sesama pelaku usaha. Ada hal-hal dimana kita tidak bisa memaksa ya untuk komitmen bersama, tapi dalam penyampaian kami tentunya kami terus suarakan. Karena kepentingan kami ketika kami dapat menjualkan minyak goreng yang sesuai, yang terjangkau, maka diharapkan ada peningkatan konsumen, peningkatan konsumsi di barang-barang yang lain. Tapi kalau harganya tinggi, ya tentunya konsumsi masyarakat juga tidak akan lebih maksimal dari yang sebelumnya. Jadi kami sebatas bagaimana kami mengingatkan, sebatas kami mengkomunikasikan dengan maksimal sebagai mitra. Karena kami tentunya sebagai pelaku usaha retail tidak pernah memproduksi barang, tidak pernah mendistribusikan barang, tetapi kami hanya menjualkan barang. Yang memiliki barang adalah produsen dan distributor. Dan untuk itu, kita selalu dalam berbagai kesempatan, dalam segala dialog yang setiap hari kita lakukan, kita berharap ya mereka lebih komit,
dan lebih lancar lagi memberikan pasokan. Karena saat ini informasi saja bahwa pasokan itu dari sekian banyak distributor, belum seluruh distributor mengirimkan. Ya, satu retail rata-rata memiliki 6-8 distributor, yang mengirimkan baru 1-2 distributor. Sehingga hal ini juga tentunya masih membuat kita was-was, karena suasana atau situasi peningkatan konsumsi pasti terjadi. Dan inilah yang kami terus dalam 2 hari ini kami terus komunikasikan supaya maksimal atau optimalisasi itu dapat segera terjadi. Oke, kita berharap memang segera kembali ke normal Pak ya, baik itu dari sisi pasokan maupun dari sisi harga. Apalagi Pak, ini apalagi ya, nambahin sedikit lagi Pak Roy. Ini kan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, kemudian Lebaran, yang dimana kecenderungan harga-harga naik, tidak hanya kita bicara minyak goreng Pak ya, tapi harga-harga yang lain juga Pak Roy. Ini ada nggak sekarang pandangan, kalau Pak Roy tadi bilang bahwa ini menjadi pembelajaran bagi para pengusaha-pengusaha juga untuk tidak tergiur dengan keuntungan besar tadi misalnya ya, karena kalau CPO tinggi dia kirim keluar semua. Tapi benar nggak ini sudah jadi pelajaran baru lah bagi para pengusaha itu, benar nggak? Jangan-jangan besok beberapa minggu lagi kita akan diskusi lagi nih Pak Roy bicara soal yang sama ini, karena kasusnya juga sama di komunitas yang lain misalnya. Betul, ya disinilah peran pemerintah tentunya. Bagaimana fungsi pemerintah untuk memiliki suatu pengawasan, ya, pengawasan yang terikat, yang terintegrasi, bahkan lebih daripada itu, tidak hanya sekedar pengawasan, tapi silaturahim, ya, membangun silaturahim, membangun komunikasi, ya, karena ya kembali lagi semuanya berawal biasanya dari komunikasi yang tidak terjalin baik, dan ditambah dengan pengawasan yang tidak hanya dokumen tetapi juga fisik, bahkan yang terakhir adalah ya bagaimana kapasitas hukum dapat ditegakkan. Nah, ini beberapa elemen yang tentunya perlu dikaji atau yang perlu diorkestrakan kembali ya, supaya sebagai bagian bagaimana kita memiliki langkah sama, chemistry yang sama ya, dengan tujuan bahwa komersial harus tetap terjadi, tetapi kepentingan ekonomi bangsa tentunya itu yang juga kita sama-sama utamakan. Jadi selama ini Pak Mendak kurang komunikasi dan silaturahim dengan para pengusaha retail, Pak Roy, maksudnya tadi itu. Kalau komunikasi ke retail justru lancar, Pak. Oh, lancar ya justru ya. Pengusaha yang lain dong berarti ini ya. Justru inilah yang perlu, saya tidak menjuruskan kepada satu kementerian saja, tetapi kementerian dan lembaga secara keseluruhan ya. Karena kita tahu bahwa tidak hanya satu kementerian yang berkompeten, saat ini sudah ada Kementerian Perindustrian yang harus terlibat juga dengan minyak goreng ini. Ya, dan bagaimana kondisi ke depannya, ya inilah bagian yang kita harapkan terjadi anomali atau perbaikan sebagai momentum menuju kepada paradigma yang baru. Oke. Baik, kalau begitu Pak Roy, semoga aktivitas Pak Roy hari ini di hari Jumat ini ya, berkeliling dengan Mendak. Salam juga buat Pak Mendak nanti. Pak Roy mungkin suatu saat mau kita wawancara dengan medcom.id Pak Roy. Untuk bisa menjelaskan secara gamblang ya. Terima kasih Pak Roy, semoga setelah aktivitas Pak Roy ini harga-harga memang kembali turun dan pasokannya tetap banyak, bukan turun terus kemudian hilang gitu pasokannya. Terima kasih Pak Roy, salam sehat ya Pak Roy. Oke. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat. Langsung saja saya ingin lihat jawaban atau tanggapannya ya dari Mas Baidowi. Tadi kita memang sengaja ingin mengulas sudut pandang dari sisi pengusaha ini. Tadi terungkap banyak hal ya, Mas Baidowi. Mungkin silakan bisa ditanggapi Mas Baidowi. Ya, terima kasih. Kalau Pak Roy ini kan dari Asosiasi Retail ya, Betul. Ya, dia kan hanya menyalurkan kira-kira gitu. Nah, kemarin itu teman-temannya Pak Roy itu juga kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng ketika masih ada ketentuan HET itu. Ketika HET itu dibuka, teman-temannya Pak Roy ini kebanjiran, didatengin justru gitu kan. Bahkan mungkin sebagian tidak bisa nampung karena kebanyakan gitu. Tetapi harganya masih tinggi. Namun demikian, kami ingin katakan bahwa tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Boy Bonyamin, ya memang pemain ataupun pelaku bisnis di sektor minyak goreng ini, terutama yang di bagian produksi itu tidak banyak. Gitu.
Nah, kita ini jangan sampai terjadi kartel yang memainkan harga seenaknya dan juga terjadi praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Maka kami minta keseriusan dari KPPU. Jadi tadi sudah Pak Bagus, fungsi pengawasan itu tidak hanya di Kementerian Perdagangan. KPPU harus masuk di sini. Dan KPPU itu kan kita selama ini tidak terdengar suaranya, meskipun KPPU sudah melakukan infonya, sudah melakukan penyelidikan atau penelitian, tetapi kita juga belum mendengarkan hasil konkret dari KPPU, temuan-temuan di lapangan terkait dengan dugaan-dugaan kartelisasi dalam minyak goreng ini. Gitu. Jadi semuanya harus turun tangan. Kalau hanya Kementerian Perdagangan ya akan mengulang siklusnya begini-begini aja. Mas Baidowi, tadi Mas Baidowi kan menjelaskan tuh fungsi pengawasannya dari KPPU-nya yang sekarang cenderung kurang terdengar ya. Hasilnya apa ini? Tadi juga sering diulang soal dari sisi Kementerian Perindustrian. Nah, saya ingin tahu detail kalau perannya dari Kementerian Perindustrian dalam soal minyak gorengnya ini agar siklus ini tidak terjadi, di mananya kira-kira Mas Baidowi? Kalau misalkan dia industri-industri tersebut lebih mengedepankan mekanisme pasar, dalam hal pasar global ya, lebih dibuang ke sono semua, ya tindak dong, gitu kan. Kan harus ada kebutuhan yang harus dipenuhi di domestik. Nah, ini sama halnya dengan kemarin ketika rame-rame tentang pasokan batu bara di PLN. Ketika kebijakan stok batu bara ekspor, kemudian kita negosiasikan ada kebijakan DMO, boleh ekspor, tapi dengan kebijakan DMO diberlakukan secara ketat. Apa yang terjadi? Cadangan batu bara untuk pasokan listrik tersedia. Seperti itu siklusnya gitu. Oke. Ya sebenarnya kebijakan DMO ini kan sudah sering juga, artinya kendalanya apa? Apa sempat dicabut atau bagaimana itu? Ya tidak tertib dalam melaksanakannya, tidak tertib. Nah, ini pemerintah yang minta, sebut saja perusahaan-perusahaan yang nakal itu tidak mematuhi kebijakan DMO, gitu kan? Ya. Kalau dulu kan nggak berani memang, orang bermain-main. Kalau nggak ya dicabut izinnya. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, selama saya jadi DPR ini di Komisi 6 belum pernah mendengarkan namanya pencabutan izin perusahaan setiap kali dianggap itu bermasalah. Entah karena tidak ditemukan. Kenapa kira-kira Mas Baidowi? Kenapa ya? Ya mungkin penyelidikannya tidak tuntas sehingga tidak menemukan pasal-pasal yang tidak teliti dalam melakukan penyelidikan. Atau saling sengkarut, saling mengikat gitu ya, saling punya hutang budi dan lain sebagainya, enggak juga begitu? Saya nggak tahu soal hutang budi itu ya, karena saya tidak mengurusi budi gitu. Betul. Oke, nah sekarang saya bergeser ke Mas Boyamin untuk menanggapi juga cerita dari sisi pengusaha tadi ya, dari Pak Roy tadi kan menceritakan banyak hal tuh. Mas Boyamin, apa poin yang ingin ditanggapi? Yang mana? Apakah soal komunikasi antar pejabatnya tadi dengan pengusahanya, kemudian ada soal-soal yang lain juga, ada persaingan di antara ini yang kemudian masa jadi satu harga, kan brandnya udah intangible value tadi disinggung oleh Pak Roy. Jadi masyarakat ngantri panjang lebar itu sebenarnya panjang banget ngantri, susah hujan-hujan sampai ada yang jadi korban dan lain sebagainya. Ada yang meninggal. Itu ternyata ya jangan sampai ya gara-gara gengsi antar pengusaha, bahaya juga kalau sampai begitu yang terjadi ya. Bagaimana Mas Boyamin? Ya, saya masih agak dendam tadi sebenarnya dengan menteri yang kemarin di depan DPR menjadi pengamat begitu. Jadi tanya aja Mas Baidowi, itu kan ahli politik betul, itu kan ngerti kan sebenarnya ini menteri atau pengamat gitu. Kalau ngomongnya menyerah terus menganalisa ini ada tapi tidak melakukan apa-apa kan jadi pengamat itu namanya kan. Jadi ya sekali lagi ya tidak layak, dia layaknya jadi pengamat aja gitu. Karena betapa nasib bangsa ini, rakyat ini dipertaruhkan oleh seorang menteri yang katanya hebat begitu, tapi kenyataannya betul-betul seperti linglung gitu. Jadi bahkan akhirnya di depan DPR, sekelas DPR itu menjadi pengamat. Kita kok menjadi amatiran begini gitu. Nah, sementara ini kalau yang paling diuntungkan itu adalah di pedagang dan di kartelnya, produsen yang apalagi kalau dia produsen juga jadi pedagang besar. Udah yang paling besar untung sekarang itu dia. Jadi dan ini maka kemarin saya melaporkan liga kecil, liga besar. Liga kecil ke Kejaksaan Tinggi itu adalah orang-orang yang mengambil dari pasar, dari pedagang besar, kemudian diekspor dengan dikamuflase dengan sayuran.
Ini aja kemarin ceritanya agak lucu. Jadi mau mengapalkan 24 kontainer, tapi tiba-tiba penuh sehingga tertinggal 1 kontainer. Baru ketahuan yang 1 kontainer itu isinya minyak goreng gitu. Jadi kalau itu tidak tertinggal 1 kontainer mungkin agak susah itu dapat ketemu. Saya bernasib baiklah dengan teman-teman kejaksaan akhirnya dapat hal itu gitu. Jadi agak lucu kalau ini ya mudah-mudahan Allah yang mengatur lah. Dari sisi ini kemudian baru ketahuan ternyata kita juga ada pemain tengah liga kecilnya yang mengambil dari pasaran dan mengambil dari pedagang dengan harga berapapun mereka ambil. Harga naik 3 kali lipat diambil karena di luar negeri juga nanti naiknya 3 kali lipat. Untuk satu pengapalan 23 kontainer itu aja sudah untung 10.350.000.000. Ya. Kalau ini beribu-ribu kontainer berapa? Jadi ini yang liga kecil gitu. Yang liga besar ini sekarang pemain CPO. Bagaimana ini bisa bocor ini segala, nggak mungkin mereka juga nimbun, CPO akan jadi masalah kalau ditimbun di pabrik. Ya. Kalau ditimbun gudang dalam negeri juga nggak bisa karena gudang kita juga terbatas. Kemana? Ya pasti udah dilempar keluar semua. Dan itu lolos semua di pelabuhan. Jadi bukan hanya Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, di Kementerian Keuangan yang ada bea cukai, bagaimana pengawasannya? Ini juga problem gitu loh. Jadi Nah, berarti kan itu Mas Boyamin, sorry saya kembali sedikit lagi ke poin tadi kan, berarti Mas Boyamin juga mengetahui seperti yang juga disampaikan Mas Bedowi tadi bahwa ini memang nggak bisa sendirian Kementerian Perdagangan. Tadi Mas Boyamin sampai dendam tanda kutip tadi dengan menteri yang ala pengawat, memang nggak bisa sendirian toh Mas Boyamin. ya karena amatir aja gitu loh saya dendamnya gitu. Amatiran gitu menurut saya. Katanya dia di sekolah di luar negeri, pemain jasa keuangan, manajemen segala macam tiba-tiba jadi menteri, amatiran itu aja dendam saya di situ gitu. Tapi bahwa pemain liga besarnya itu adalah berkaitan dengan CPO tadi. CPO ini sudah ke luar negeri sudah besar-besaran ini duganya dan kemudian ya pemainnya sebenarnya itu aja. Sebenarnya pemerintah paham dan mampu kok kalau mau tegas itu. Paham dan mampu ya, tanpa paham dan mampu. Dipetakan oleh Mas Boyamin sebenarnya itu paham dan mampu. Tinggal persoalannya apa berarti Mas Boyamin? Ya, gini loh Indra. Boyamin itu siapa? Boyamin itu siapa sih gitu kan? Pun tidak punya kewenangan tapi bisa punya data-data dari bocoran internal sebagian saya dalami bekerja sama dengan penegak hukum untuk dicari dengan kewenangannya gitu aja mampu kok level amatiran Boyamin yang tidak punya kewenangan apa-apa, tidak punya alat apa-apa, mampu mencoba memetakan kok. Lah pemerintah itu punya kewenangan besar di situ. Ya memang saya berharap Mas Bedowi dan teman-teman itu lebih getol lagi untuk mencecar, mengaudit kinerja dari eksekutif. Bagaimana bisa bocor itu aja harus diaudit seperti ombudsman itulah kira-kira. Dan DPR punya kewenangan lebih dari sekedar ombudsman. Jadi ini tolonglah saya kira Mas Bedowi juga dengan teman-teman di DPR juga mampu untuk ke sana. Ayo kita hajarlah eksekutif yang tidak becus ini gitu. Jadi kalau dari saya sisi hukum lah Mas Bedowi dan Mas Indra, nanti saya kawal kalau nanti mangkrak atau ada yang dilindungi pasti saya gugat pra peradilan itu pasti. Karena 9 naga juga di minyak goreng ini, bahkan daftar kita kan juga ada sih Indra, saya kira juga tersebar di media itu kan yang sampai level-level tertinggi kan di angka di atas 100 triliun itu rajanya itu kan. Perusahaan apa ini yang pemiliknya A, PTS, BTP itu nilainya 120 triliun. Yang paling kecil itu di angka 17 triliun itu M dengan perusahaan C gitu. Macam-macam ini kan itu data valid atau nggak valid itu? Ya, valid nggak datanya itu? Boyamin kalau bertanya itu kan sudah setengah. Kalau sudah ngomong kan 75% kan kira-kira gitu. Pura-pura aja. Ada inisial PT apa tadi itu tuh? Oh gitu ya. Pemainnya itu aja ya berarti ya? Iya 9 naga juga gitu. Di minyak goreng ini ada 9 gitu. Jadi yang mereka gampang kok. Punya lahan sawit besar di Riau. Ini kan data kita ini kan 15 juta hektar. Yang dimiliki oleh swasta itu hampir 60%. Jadi artinya hampir 3,5 juta hektar. Yang lain itu memang milik masyarakat, milik perkebunan kecil, tapi itu pun kalau itu sebenarnya itu bisa mensuplai PTPN yang mereknya Sunmoko itu tetap bisa mewadai, tapi karena diambil oleh kartel, diambil oleh pedagang yang mengatur ini tadi ya habis semua, keluar semua jadi CPO. Kemudian kalau perlu nanti semua keuntungan diambil karena ini secara ilegal keuntungannya. Kenapa? Sederhana. Ini yang ekspor CPO itu adalah pertama yang tidak punya kuota sama sekali. Oke. Terus kemudian yang kedua punya kecil tapi dia ekspor besar. Terus kemudian yang ketiga punya kuota besar tapi juga ekspor 2 kali lipat, 3 kali lipat lagi gitu. Dugaannya begitu Indra. Jadi Nah, Mas Boyamin. Baik, Mas Boyamin tadi kan
nunjukin inisial PT apa aja tadi itu kan, pemain liga besarnya. Tapi kan mungkin nggak kira-kira Senin besok, kan kalau Mas Baidowi tadi menyinggung bahwa akan ada tersangka dari menurut pernyataan Menteri Perdagangan kan. Kira-kira yang liga besar apa liga kecil ini yang diungkap nanti? Kalau saya tidak menduga dan tidak meramal, karena saya tahu urusannya. Itu yang liga kecil. Oh, itu udah pasti tuh kira-kira. Jadi Saya tahu urusannya, kan pelapornya saya, Indra. Itu kan yang liga kecil yang saya katakan tadi loh, yang eksportir mengambil dari masyarakat, mengambil dari pedagang dengan harga berapapun, terus kemudian dijual ke luar negeri yang keuntungannya 3-4 kali lipat tadi, yang 23 kontainer itu liga kecil itu. Jadi dia mengambil dari masyarakat dengan harga berapapun, keuntungannya nggak besar. Nah, kalau liga besar, keuntungannya bisa 10 kali lipat, dan jumlahnya juga besar dan bentuknya CPO. Dan itu kira-kira nggak akan diumumkan ya? Ya, kalau yang liga kecil ini, saya katakan liga kecil karena bentuknya sudah minyak goreng mengambil dari pedagang kecil, pedagang besar, terus kemudian dikemas dengan kamuflase, dilaporkan sebagai sayuran. Nah, kalau bea cukai ini sebenarnya cermat, gampang kok. Mana ada tiba-tiba ada orang ekspor sayuran dalam jumlah besar, mau dijual kemana? Terus sayuran apa yang bisa tahan 3 hari dibawa ke Hong Kong? Gitu. Kan jarang yang bisa. Ini aja kan sebenarnya dengan kalimat dokumen ini sayuran itu harus dicuriga, harus dibongkar kontainernya gitu loh. Tiba-tiba banyak orang yang ekspor. Diaudit juga dong itu dari yang tadi punya kewenangan-kewenangan itu semua untuk memantau. Makanya ini keseluruhan. Nanti saya berharap itu DPR bisa membentuk pansus begitu, bukan hanya sekedar panja yang lintas komisi 3, komisi 6, juga mungkin nanti komisi keuangan juga masuk di situ pansus untuk minyak goreng ini, sehingga bisa mengaudit keseluruhan dan bisa memanggil secara bersama-sama. Tadi kan Pak Baidowi mengatakan, tidak bisa manggil yang lain gitu untuk ngecek. Nah, nanti saya berharap ini ada usulan dari teman-teman, minimal 9 orang untuk membentuk pansus minyak goreng. Seperti Mas Boyamin, Mas Boyamin sedikit lagi sebagai penutup sebelum saya penutup ke Mas Baidowi. Kalau liga kecil yang diumumkan, sebenarnya liga kecil ini punya faktor yang signifikan nggak dengan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, yang berlama-lama segala macam? Ya tetap signifikan, Indra. Apapun ini saya kemudian juga harus adil. Liga kecil tadi kan mengambil. Maksudnya liga besar itu perlu diungkap juga nggak? Oh ya harus loh, liga kecil aja diungkap, malah justru akan dikatakan terungkap nggak liga besar tadi? Ya harus. Saya optimis saja, Indra. Persoalan nanti gagal ya sudahlah. Tapi saya masih optimis bisa membongkar yang liga besar meskipun belum tentu 9 naga ya, 1-2 naga lumayan lah. Kira-kira gitu nanti. Okay. Jadi tapi setidaknya kan jangan sampai terulang lagi. Minimal negara penjaga malam itu kan mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa yang sama. Cuman itu aja. Bukan dalam konteks yang lebih besar, yang grand design-nya seperti apa, kemudian roadmap-nya nanti seperti apa, itu yang belum bisa kita lakukan. Ya anggap aja ini amatiran, tapi amatiran agak profesional lah ke depannya, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Boyamin. Mas Baidowi sebagai penutup. Saya mohon pamit dulu Indra ya. Silakan. Ya, Mas Baidowi, makasih. Silakan penutup sedikit singkat Mas Baidowi, silakan Mas Baidowi. Ya, terkait dengan karut-marut persoalan minyak goreng ini, kami khawatir juga akan memicu kenaikan harga pangan lainnya, apalagi menjelang Ramadan. Dan dalam rapat gabungan itu memang sudah ada letupan-letupan dari anggota DPR untuk membawa persoalan ini ke tingkat pansus supaya bisa melakukan penyelidikan secara mendalam. Tapi tidak hanya pansus minyak goreng, lebih kepada pansus pangan supaya bisa karena ini akan, kekhawatiran kami ini akan terulang. Ya, hari ini minyak goreng. Kalau nanti stabil, kesempatan berikutnya yang lain. Yang terkait dengan komoditas pangan yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara kita tahu kita harus mencapai yang namanya kedaulatan pangan yang sampai saat ini belum bisa kita dapatkan gitu. Pola mainnya tetap sama walaupun komoditasnya berbeda ya. Hampir sama lah pola mainnya gitu. Kalau tadi disampaikan ada pemain liga besar, liga kecil ya dimanapun tuh adalah. Ada yang liga besar juga liga kecil gitu. Jadi kita berharap ini semua dibahas secara tuntas dengan melibatkan lintas sektor. Sehingga solusi yang didapatkan nanti bisa solusi secara komprehensif, tidak solusi parsial.
Oke, baik, terima kasih Mas Bedowi. Semoga ini menjadi solusi yang komprehensif ya, tidak terjadi lagi yang seperti ini, apalagi siklus tahunan selalu begitu terus begitu ya, Mas Bedowi. Liga besar, liga kecil segera dituntaskan lah ini oleh penegak hukum. Kalau Kapolri kemarin mengatakan sikat, semoga bisa disikat beneran ya. Iya. Terima kasih Mas Bedowi atas waktunya bergabung bersama kami di Crosscheck di YouTube medcom.id. Kemudian Pak Roy tadi juga bergabung dari Aprindo dan Mas Boyamin Saiman dari Maki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mas Bedowi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi diskusi kita kali ini dalam Crosscheck di edisi akhir pekan kali ini di kanal YouTube medcom.id. Semoga menjadi wawasan baru bagi kita semua dan semoga persoalan-persoalan seperti minyak goreng sudah berlarut-larut ini segera selesai, tidak terjadi lagi di waktu-waktu yang lain. Semoga demikian. Amin. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda telah bergabung bersama Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medcom.id, a part of Media Group Network.